Tes, tes, tes. Halo, mohon maaf. Ini baru datang. Ini dengar suara saya ya? Iya, mohon maaf ini tadi baru ada acara. Jadi ini saya buru-buru baru datang, baru baru ada, baru sempat apa namanya buka buka kelasnya. Mohon maaf. Bentar saya upload dulu materinya. Sebenarnya materi kita kali ini nggak terlalu berat ya, dan juga nggak terlalu panjang. Nanti mungkin kita masih tetap bisa menggunakan sisa waktu kita yang tinggal 1 jam. Ini kemarin yang ngerjakan PR baru beberapa orang ini. Nanti yang belum mengerjakan orang, yang baru belum mengerjakan, jangan lupa ya, jangan lupa dikerjakan. Oh ya, sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Ini kita nunggu filenya saya upload. Jadi kemarin kita kan membahas tentang yang namanya sistem pemerintahan ya. Untuk sekarang ini kita masih tetap membahas sistem pemerintahan. Ini apa namanya? Slide-nya sudah bisa dilihat ya. Oke. Kita membahas tentang yang kemarin dulu. Kemarin itu sistem pemerintahan kan ada berbagai macam jenis-jenis kekuasaan ya. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Barangkali ada yang masih ingat legislatif itu kalau di Indonesia itu apa? Barangkali Mbak. No, ini udah ada yang jawab DPR. Oke, DPR itu yang paling aktif ya, yang paling aktif. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi. MPR itu seperti apa kedudukannya, terus di kok kenapa masih ada DPD? DPD itu Dewan Perwakilan Daerah ya. Kalau DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kok ada DPD juga? Kok ada MPR itu seperti apa? Mau bukan, kalau eksekutif bukan MPR, eksekutif itu presiden. Eksekutif itu presiden, presiden. Oh ya, presiden dan bawah-bawahannya, menteri-menterinya. Itu termasuk eksekutif. Jadi kemarin legislatif kan yang membuat undang-undang. Legislatif adalah yang membuat undang-undang. Wah, ini udah ada yang bener ini, presiden dan menteri. Legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif itu yang sebagai penilai. Penilai ini sebagai penilai kalau misalkan melanggar hukum gitu, itu yang menilai adalah yudikatif. Yudikatif di Indonesia adalah dipegang oleh Mahkamah Agung ya. Yudikatif para anggota kabinet itu bukan juga, bukan anggota kabinet. Kabinet itu kan menteri-menteri ya. Kabinet itu adalah kumpulan menteri-menteri. Nah, kumpulan menteri-menteri kalau di Indonesia itu kan di bawah presiden. Jadi kalau apa namanya kabinet itu adalah termasuk eksekutif. Ya, kabinet itu kumpulan menteri. Misalkan sekarang kan kabinet kerja kayak gitu kan. Dulu ada kabinet Indonesia apa kayak gitu. Saya lupa itu. Kabinetnya waktu SBY itu saya lupa itu. Ada nama kabinetnya itu. Itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi benar itu
Itu nanti bisa kabinet gotong royong pas Megawati. Oke. Terus yang waktu Pak SBY masih ada yang ingat nama kabinetnya? Indonesia apa kayak gitu saya lupa. Nah ini Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi juga nanti di Indonesia itu kan banyak banget ya, nggak cuman apa namanya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial dan sebagainya. Nah itu termasuk salah satu lembaga tinggi di Indonesia. Juga apa namanya pengadilan juga ada pengadilan untuk tata usaha negara PT UN gitu. Nggak cuman pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama. Nah, ini pengadilan agama yang sering berurusan dengan KUA ini. Pengadilan agama itu ada pengadilan tata usaha negara. Nah, itu macam-macam sekali di Indonesia itu memang benar-benar kekuasaan-kekuasaannya itu dibagi-bagi kayak gitu ya. Ini biasanya anak-anak pada ini nih, teman-teman pada kalau udah bahas tentang KUA pada semangat ini. Oke, tadi itu salah satu tentang yudikatif. Biar ingat lagi legislatif itu adalah termasuk DPR, MPR, dan DPD. Nanti kita bahas lebih lanjut kok kenapa ada tiga seperti itu. Eksekutif adalah presiden dan menteri-menterinya. Kalau di Indonesia ya, nanti ada presiden, yang di lain negara mungkin ada presiden, ada perdana menteri, dan ada kabinet dan sebagainya. Terus yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Oh iya, silahkan Mbak Risalia. Tadi gurunya juga telat ini. Eksekutif yang melaksanakan UU, benar sekali Mbak Ayu, Mas Ayu. Legislatif yang membuat UU, dan yudikatif yang menilai hukum. Halaman berapa ini di bukunya ya? Di bukunya saya lupa kalau di bukunya itu halaman berapa. Di bab 2. Nah, ini terus selanjutnya ada bentuk-bentuk pemerintahan klasik. Kita kemarin ada yang dari Plato, ada Aristoteles. Nah, itu terus ada siklus-siklus yang kemarin itu. Nah, ini monarki adalah kerajaan ya, kerajaan tapi seorang rajanya itu lebih mementingkan rakyatnya. Jadi dia itu untuk kemakmuran bersama. Nah, kalau misalkan tirani itu sama-sama seorang raja, sama-sama kerajaan, tapi rajanya untuk kepentingan sendiri. Nah, Inggris monarki, Inggris salah satu monarki. Terus aristokrasi itu yang dipimpin oleh orang-orang yang pinter, aristokrasi orang-orang yang uh, kalau di bukunya itu cendekiawan gitu ya, orang-orang yang pintar. Oligarki itu yang dipimpin oleh bangsawan-bangsawan, orang-orang yang kaya. Kalau demokrasi itu untuk rakyat biasa. Nah, kemarin kemarin kita banyak apa namanya ada oklokrasi juga. Nah itu nanti jangan lupa dibuka lagi slide yang kemarin. Terus kita kemarin membahas juga tentang perbedaan pemerintahan republik dan monarki. Kalau perbedaan yang jelas-jelas nyata atau perbedaan yang paling kelihatan, kalau monarki itu presidennya itu secara turun temurun dari bapaknya presiden, anaknya jadi presiden lagi. Nah, itu berdasarkan garis turun temurun. Kalau republik itu presidennya atau kepala negaranya selalu dipilih tiap tahun. Jadi semuanya berkesempatan, ya. Ya, warisan, warisan bisa raja-raja kayak gitu kan orangnya ya itu aja gitu loh. Anaknya kalau misalkan kayak seperti di Jogja kan Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Nah, itu ya benar raja atau sultan. Itu kalau bentuk eh, bukan syekh ya, syah. Syah, syah itu beda sama syekh. Syekh itu kan kiai ya gitu ya. Syah namanya. Kalau syah itu seperti di kerajaan-kerajaan Islam gitu. Itu namanya syah itu. Dan bukan sah juga ya. Kalau sah itu DKUA. Oh iya ini udah muncul ini KUA-nya udah muncul lagi nih. Nah, kita kemarin juga sudah membahas tentang apa itu sistem presidensial dan apa itu sistem parlementer.
Kalau presidensial itu berpusat kepada presiden, jadi parlemennya itu sama presiden tidak ada hubungannya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, kalau parlementer itu presiden atau perdana menterinya. Di sini bukan perdana, kalau parlementer biasanya tetap ada presiden tapi cuma sebagai kepala negara. Kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Perdana menterinya bertanggung jawab kepada parlemen. Itu parlemennya siapa? Parlemennya adalah legislatif ya. Jadi DPR atau Dewan Dewan Rakyat atau apa atau Senat. Nah, itu beda-beda setiap negara. Oke, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang variasinya ya. Variasinya kemarin kan sudah ada sistem pemerintahan presidensial, ada sistem pemerintahan apa namanya parlementer. Nah, ini ada variasinya. Yang pertama adalah sistem pemerintahan referendum. Nah, dari kata-kata referendum aja kan sudah kelihatan ya. Referendum itu adalah musyawarah yang banyak yang menang gitu loh. Referendum itu yang banyak yang menang. Jadi kayak dulu waktu Timur Leste itu sebelum dia memisahkan diri dari Indonesia kan dia ada itunya juga ya referendumnya, tapi sayangnya referendumnya itu cuman diadakan di Timur Leste. Nah, itu karena dulu Timur Leste memang dia berkeinginan untuk keluar, jadinya referendumnya menghasilkan Timur Leste keluar dari Indonesia. Coba kalau dulu itu referendumnya itu oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau oleh seluruh rakyat Indonesia mungkin nggak ada yang setuju Timor Leste keluar. Nah, di sini jadi salah satunya contoh pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan referendum adalah di Swiss. Nah, di Swiss itu yang membuat undang-undang itu di bawah pengawasan rakyat secara langsung gitu ya, dalam bentuk referendum. Nah, referendumnya di sini ada macam-macam ya, referendum obligator, referendum fakultatif, referendum konsultatif. Nah, yang obligator itu seperti apa sih? Nah, itu. Yang obligator itu referendumnya itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Nah, jadi apa namanya? Contohnya itu Undang-Undang Dasar itu ya, sebagai konstitusi, sebagai dasar negara itu semua rakyat harus setuju. Ini susah banget ya kalau ada sistem pemerintahan seperti ini. Jadinya mereka nggak pakai perwakilan, tapi mereka seluruh rakyatnya harus setuju. Nah, itu sistem pemerintahan yang referendum yang obligator. Contohnya untuk menentukan undang-undang dasar. Nah, yang kedua itu referendum fakultatif. Referendum fakultatif di sini itu adalah dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sudah ada undang-undang yang diumumkan atau yang sudah berjalan, yang sekarang sudah ada. Terus sejumlah orang tertentu yang punya hak suara itu menginginkan diadakan referendum, misalkan untuk diubah atau misalkan untuk tidak dilaksanakan. Nah, seperti itu. Tapi undang-undang di sini bukan undang-undang dasar ya, tapi undang-undang yang misalkan tentang pajak atau tentang apa. Nah, itu undang-undang fakultatif. Nah, selanjutnya yang konsultatif itu seperti apa sih? Nah, yang konsultatif itu adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Soal-soal teknis itu biasanya itu lebih ke misalkan KUHP gitu kan. KUHP itu yang kalau di Indonesia itu KUHP kitab undang-undang hukum negara. Jadi hukum negara misalkan orang mencuri itu dihukumnya berapa tahun sih? Nah, itu kan menyangkut hal-hal yang teknis sekali. Misalkan mencuri ayam dihukum 2 tahun kan nggak mungkin kalau cuma ayam dihukum 2 tahun. Nah, ini diadakan referendum konsultatif gitu. Jadi tentang hal-hal yang teknis dan biasanya rakyat itu nggak semuanya tahu gitu. Ya, selamat malam Mbak Eka Nurvitasari. Ini saya tadi juga telat kok. Ini salah satu variasi dari sistem pemerintahan yang kemarin ada presidensial dan ada parlementer. Biar kita sebagai pengetahuan aja di dunia ini juga ada yang sistem pemerintahnya referendum gitu. Wow, ini ternyata langsung keluar yang dinanti-nantikan. Mencuri ayam dihukum 6 bulan, koruptor bebas. Nah, ya di Indonesia itu memang banyak seperti itu ya gitu.
Jadi kita memang di Indonesia, kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa, mbak-mbak yang ada di sini mungkin besok akan jadi gubernur-gubernurnya atau akan jadi pejabat-pejabatnya di KPK. Nah, itu mungkin yang akan membenahi kita, yang akan membenahi negara-negara kita. Atau setidaknya mungkin ada yang jadi ketua RT. Nah, itu kita bisa membenahi dari yang bawah-bawah dulu, dari tetangga-tetangga kita, dari desa kita. Kalau ada orang itu bilangnya gini, hukum itu tajamnya ke bawah bukan ke atas gitu. Kalau ke bawah itu tajam, kalau ke atas tumpul gitu. Oke, yang selanjutnya ini, selanjutnya yang kayak tadi saya jelaskan, di Indonesia kan ada DPR, ada MPR, ada DPD. Nah, kayak gitu ya. Ini akan saya jelaskan kenapa kok ada seperti itu. Nah, ini di sini ada namanya sistem parlemen satu kamar dan dua kamar. Oh, ini sudah ada yang mau mencalonkan diri jadi kades ini. Nah, jadi gini, kenapa ada sistem parlemen satu kamar dan dua kamar? Mungkin dari kata-katanya agak aneh kayak gitu ya. Satu kamar, dua kamar. Sebenarnya itu gini, intinya tuh parlemen ada yang lembaganya legislatifnya cuma ada satu. Itu juga ada yang dua kayak gitu loh. Lembaga tinggi dan lembaga rendah. Nah, oke, kita bahas dulu. Yang satu kamar itu seperti apa sih? Yang satu kamar itu yang badan parlemennya atau badan legislatifnya itu cuma ada satu. Jadi kalau misalkan ada DPR ya DPR saja. Kalau di Indonesia kan ada DPR, MPR, DPD kayak gitu ya. Nah, ini kalau yang parlemennya satu kamar itu cuma ada satu. Jadi kalau misalkan DPR, DPR aja, tidak ada MPR, tidak ada DPD. Nah, salah satu alasan kenapa kok ada parlemen satu kamar ini karena mereka menganggap kalau majelis tinggi dan majelis rendahnya itu kerjanya itu tumpang tindih. Jadi majelisnya kalau misalkan DPR sama MPR ini, mereka menganggap loh DPR sama MPR ini kerjanya hampir sama gitu. Kenapa harus ada dua gitu? Kenapa nggak jadi satu aja? Nah, itu mereka yang berpikiran seperti itu. Dan sebenarnya ada yang lebih menjadi alasan yang lebih, contohnya pemerintahnya itu ingin memangkas pengeluaran. Soalnya kalau misalkan parlemennya cuma satu, misalkan 100 orang kayak gitu ya, yang kita cuma gaji 100 orang, tapi kalau misalkan ada dua kamar, misalkan ada MPR, ada DPR, di MPR 100 orang, di DPR 100 orang, di MPR 100 orang, berarti kita harus menggaji dua kali lipat ya gitu ya, menggaji DPR dan menggaji MPR. Nah, ini kalau yang pakai satu kamar itu, kalau badan legislatifnya hanya ada satu, mereka juga ingin mengurangi pengeluaran mereka. Nah, itu. Terus yang dua kamar, nah yang mempraktekkan dua kamar ini berarti parlemennya itu ada dua, legislatifnya ada dua. Contohnya itu ada di Inggris ya. Di Inggris itu ada majelis tinggi, House of Lords, dan majelis rendah, House of Commons. Nah, itu nerapin, seharusnya di Indonesia nerapin satu kamar. Nah, ini nanti kita bahas ini yang ini. Nah, kalau ini Majelis of Lords itu apa sih? Majelis of Lords itu majelis yang isinya itu bangsawan-bangsawan, jadi keluarga-keluarga raja. Jadi di Inggris itu ada kayak gitu. Jadi majelis tingginya itu diisi oleh orang-orang tertentu yang dia itu keturunan. Jadi mereka keluarga-keluarga raja ya, mereka bangsawan-bangsawan. Dan majelis rendahnya, House of Commons, itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Wah, ini ada yang hebat sekali nih Mbak Santi nih, biar nggak gaji banyak-banyak, yang kerjanya cuma tidur aja. Wah. Ya benar, yang majelis tinggi ini kumpulan, bukan kumpulan orang kaya ya. Kalau di majelis tingginya di Britania Raya itu Inggris ya, majelis majelis tingginya itu keluarga-keluarganya raja.
Jadi majelis rendahnya adalah majelis yang langsung dipilih oleh rakyat. Tapi di sini kalau di Inggris itu yang memiliki kekuasaan lebih banyak itu yang majelis rendah. Soalnya mereka langsung dipilih oleh rakyat dan mereka juga lebih banyak majelis rendahnya atau House of Commons-nya juga lebih banyak. Nah, di Amerika juga ada dua macam parlemen. Yang pertama adalah Senat, yang kedua adalah Dewan Perwakilan. Nah, di Indonesia ini juga hampir sama sistemnya itu mendekati dua kamar gitu. Ada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, bedanya apa sih ini MPR sama DPR? Nah, wah, ini sudah mulai membahas politik-politik ini. Nah, ini biar tahu nih, biar tahu MPR itu apa sih, DPR itu apa sih. Sebenarnya MPR ini gini, MPR itu tugasnya cuman berhubungan langsung dengan presiden. Misalkan melantik presiden. Terus apa namanya? Kalau misalkan presiden mengundurkan diri, yang mengangkat wakil presiden jadi presiden. Terus ketika misalkan wakil presidennya mengundurkan diri, ya mengesahkan, tapi mengesahkannya presiden itu, mengesahkan presiden. Jadi dan anggota MPR itu siapa? Anggota MPR adalah DPR dan DPD. MPR itu wakil rakyat, kalau DPR perampok masyarakat. Enggak kayak gitu. Jadi anggota DPR pasti dia juga anggota MPR. Jadi MPR itu isinya itu adalah DPR dan DPD, gitu ya. MPR itu isinya DPR dan DPD. Nah, jadi kalau misalkan MPR itu biasanya sidangnya itu cuman setahun sekali. Jadi ketika mengangkat presiden, terus apa namanya, kalau misalkan ada pemilihan umum gitu, biasanya 5 tahun sekali MPR itu mengadakan sidang-sidang istimewa. Misalkan waktu kemarin presiden ada pidato kenegaraan di sidang tahunan, sidang istimewanya MPR itu. Jadi MPR itu adalah MPR itu adalah DPR dan DPD. Nah, kalau DPR ini macam-macam kerjaannya, banyak sekali ini kerjaannya yang berhubungan dengan apa namanya, undang-undang, yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan APBN itu DPR. Dan DPD itu Dewan Perwakilan Daerah ya. Dewan Perwakilan Daerah itu lebih ke yang mengurusi otonomi daerah. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Jadi anggota DPD juga pasti anggota MPR. Anggota DPR juga pasti anggota MPR. Nah, itu tapi anggota MPR belum tentu anggota DPR. Nah, jadi tiap bulan gajian. Nah, ini sudah ada yang mau jadi calon lurah ini. Harus belajar tentang negara dulu ini, kalau mau apa namanya jadi lurah-lurah. Nah, ini tadi kita sudah membahas apa itu tadi yang satu kamar, dua kamar. Kok kenapa di Indonesia itu ada DPR dan MPR? Kok kenapa di negara lain cuman ada yang satu aja? Kok kenapa ada yang dua? Gitu. Oke, kita akan terbang ke Amerika nih ya. Kita akan terbang ke Amerika. Di Amerika itu sistem pemerintahannya itu seperti apa sih? Nah, ini. Nah, kalau di Amerika itu bentuk negaranya itu republik dengan bentuk federasi ya. Federasi di sini ada banyak negara-negara bagian. Jadi di Amerika tuh tidak langsung provinsi. Kalau di Indonesia kan ada provinsi Jawa Tengah, ada provinsi Jawa Barat, ada provinsi Jawa Timur. Kalau di Amerika itu enggak, di Amerika ada negara bagian. Nah, itu.
negara bagian Florida, negara bagian California, itu negara bagian. Jadi ada negara kesatuannya adalah negara Republik Amerika Serikat itu ya, United States of America. Itu negaranya negara republik dan di situ terbagi menjadi 50 negara bagian. Nah, di sini di Amerika juga mereka mengenal antara pembagian kekuasaan, pembagian eksekutif oleh presiden, legislatif. Di sini tadi sudah kita bahas ya, di Amerika legislatifnya ada dua kamar, yaitu ada Senat dan Badan Perwakilan. Badan Perwakilan itu sama aja kayak DPR ya, House of Representative. Nah, kalau Senat beda lagi. Terus yudikatifnya itu ada di Mahkamah Agung. Ini sama seperti di Indonesia sebenarnya. Cuman dua kamarnya itu agak beda, Senat dan Perwakilan. Kalau di Indonesia kan ada MPR, DPR dan DPD. Nah, sistem kepartaiannya itu beda seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan partainya banyak banget gitu. Ada ya, ada Golkar, ada PKB, ada PKS. Ya, kita sebutin itu bisa banyak banget tuh. Ada Hanura, ada itu banyak banget itu, nggak bisa, saya nggak hafal itu nama-nama partainya di Indonesia itu banyak banget. Tapi kalau di Amerika itu cuma ada dua partainya cuma ada Partai Demokrat dan Partai Republik. Jadi yang menang tiap tahun itu kalau nggak Demokrat ya Republik. Kalau yang menang jadi pemerintahan, yang kalah jadi oposisi itu adalah yang melawan pemerintah. Nah, itu sama seperti di Indonesia juga ada oposisi juga. Jadi koalisi yang kemarin itu ada KMP, Koalisi Merah Putih, dan ada KIH, Koalisi Indonesia Hebat. Nah, itu salah satu. Taiwan, saya nggak tahu kalau Taiwan. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu yang di Taiwan itu, nanti bisa saya buatin tugas itu. Bagaimana sistem pemerintahan di Taiwan? Nah, oke, jadi kalau di saya lihat di berita sering debat. Nah, saya malah nggak tahu di beritanya Taiwan ini karena saya nggak bisa bahasa Mandarin. Jadinya kalau lihat TV ya cuman dilihat gambarnya saja, nggak ngerti artinya gitu. Nah, itu kalau di Amerika ada dua partai ya, partainya cuma ada dua, Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, dan sistem pemilunya itu menganut pemilu sistem distrik. Nah, jadi nggak seperti di Indonesia. Kalau sistem pemilu itu ada beberapa macam. Yang pertama itu proporsional dan sistem distrik kayak gitu ya. Dan ini yang paling paling sering digunakan. Sebenarnya sistem-sistem lainnya masih banyak juga. Nah, sistem distrik maksudnya gini. Misalkan ada pemilihan presiden gitu. Kalau di sistem distrik itu misalkan yang menang di Jawa Tengah itu siapa sih? Yang menang di Jawa Tengah misalkan Presiden A kayak gitu. Misalkan di situ jumlahnya mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000 itu tidak dihitung. Pokoknya yang menang di Jawa Tengah adalah Presiden A. Terus di Jawa Timur yang menang Presiden B. Nah, itu nanti dihitung semuanya dari seluruhnya, Jawa Tengah sampai Aceh sampai misalkan Papua, itu dihitung yang menang paling banyak itu Presiden A atau Presiden B. Nah, itu. Jadi yang dihitung adalah berdasarkan distriknya. Kalau di Indonesia bisa diibaratkan berdasarkan provinsinya. Jadi misalkan dari ke-34 provinsi di Indonesia yang memilih Presiden A itu yang menang misalkan cuma 10. Nah, yang milih Presiden B itu ada 24. Berarti Presiden B yang menang gitu. Dan nggak dihitung di daerah, di satu persatu daerah itu nggak dihitung. Oh, yang milih Presiden A cuma 1.000. Oh, yang memilih Presiden B ternyata 10 juta. Nggak dihitung. Nah, yang kalau nggak seperti di Indonesia, kalau di Indonesia kan dihitung semuanya kayak gitu. Jadi walaupun di Jawa Tengah Presiden A 1.000, mungkin di provinsi yang lain Presiden A itu bisa sampai 10 juta atau 30 juta. Nah, itu kalau di Indonesia dihitung, mereka pakai sistem yang proporsional.
Kalau di Amerika enggak. Jadi mereka pakai sistem distrik gitu loh. Misalkan di negara bagian California presiden A yang menang gitu. Di negara bagian Florida presiden B yang menang. Berarti ya yaitu negara-negara bagiannya itu ada 50, siapa yang menangnya paling banyak berarti dia yang jadi presiden. Nah, itu di Amerika seperti itu. Beda dengan di Indonesia ya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang ke Amerika, kita terbang lagi itu kayaknya habis ini ke Inggris ini. Oh, ini internetnya agak agak lambat ini. Ini di tempat kalian internetnya lambat juga kah? Ini di tempat saya internetnya nggak tahu ini kenapa masih loading ini. Wah, cepet kayak HSR ini. Saya sebenarnya masih di kampus ini, masih di lab saya, cuman ini nggak tahu ini kenapa, apa namanya, internetnya nggak tahu ini, ininya agak lambat. Apa sih namanya, loadingnya ini di tempat kalian kelihatan nggak kalau misalkan agak lambat? Ini kita kan tadi membahas tentang sistem pemerintahan Amerika ya, yang setelahnya harusnya tuh sistem pemerintahan Inggris. Nggak pergi barbecue pak? Oh iya, saya pergi barbecue tadi itu. Habis barbecue di kampus ya, ya, di kampus sekarang masih, apa namanya, masih di kampus juga sih, belum sempat pulang. Saya upload lagi, coba ya, saya upload lagi. Ini udah di situ udah muncul sistem pemerintahan Inggris ya. Ya, ini mohon maaf, ini di saya belum muncul ini. Oke, sudah muncul. Di tempunya saya malah belum muncul ini. Oke, jadi sistem pemerintahan Inggris ya. Kita tadi dari Amerika, tapi di punya saya masih belum Inggris ini. Nggak tahu kenapa ini. Sistem pemerintahan di Inggris. Waduh, tidak bisa itu. Bukan gitu. Bukan di tempat barbecue itu. Jadi karena saya jadi ketua panitianya, jadi tadi harus ada rapat evaluasi dan sebagainya. Jadinya mohon maaf. Jadi agak terlambat ya. Oke, kita terbang dulu ke Inggris. Yang barbecue ditinggalkan dulu ya. Yang barbecue ditinggalkan dulu. Kita terbang dulu ke Inggris. Nah, di Inggris itu adalah negara kesatuan, jadi bukan negara republik. Negara kesatuan. Jadi bentuknya adalah kerajaan, dan di sini terdiri dari beberapa negara juga. Di sini bukan negara ya bilangnya itu. Bisa dibilang negara tapi bukan negara bagian gitu. Ada England, terus ada Scotland, ada Wales dan Irlandia Utara. Nah, ini di terbang ke Inggris buat nonton bola ini. Sekarang kita bahas politiknya di Inggris ya. Oke. Jadi di Inggris itu terdiri dari, kalau di Amerika tadi kan ada 50 negara bagian ya. Saya nggak hafal negara bagiannya apa aja. Kalau di Inggris itu cuma ada 4, England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. Nah, Inggris pun juga sebenarnya dia memiliki kayak semacam, apa namanya, uh, bukan negara
bawahannya ya, bisa dibilang kayak di Australia itu kan juga termasuk United Kingdom gitu loh, tapi saya nggak tahu nyebutnya apa ya, nyebutnya bukan negara bagiannya United Kingdom, tapi termasuk salah satu mungkin avialasinya atau apa, saya wah kata-katanya agak susah itu. Nah, Inggris ini berbentuknya kerajaan ya, monarki, dan kekuasaannya itu ada di kabinet gitu loh. Jadi kekuasaan pemerintah atau eksekutifnya itu ada di kabinet. Kabinetnya ini dipimpin oleh perdana menteri. Nah, sedangkan raja atau yang karena tadi berbentuknya negaranya monarki. Nah, ini raja itu hanya hanya sebagai simbol atau di situ hanya sebagai kepala negaranya aja gitu. Jadi yang uh, sebagai kepala pemerintahan yang pergi ke negara lain untuk bekerja sama, terus yang mengadakan perjanjian, terus yang mengadakan yang memberikan apa namanya, memberikan keputusan negara ini mau belanja apa, membangun apa, ini adalah perdana menterinya, bukan seorang rajanya gitu ya. Terus kita tadi juga udah membahas ini yang ketiga, ini parlemennya itu terdiri dari dua bagian, bicameral itu ya namanya, bicameral dua kamar itu, yaitu House of Commons dan House of Lords. Yang tadi House of Lords itu isinya bangsawan-bangsawan atau keturunan-keturunan raja. Terus House of Commons itu yang apa namanya, jadi dipilih oleh rakyat, jadi anggotanya langsung dipilih oleh rakyat dan jumlahnya lebih banyak dan kewenangannya juga lebih banyak. Anggota kabinet ini, anggota kabinet atau menteri-menterinya itu biasanya itu berasal dari House of Commons. Nah, perdana menterinya biasanya itu dipimpin oleh partai mayoritas di House of Commons. Nah, karena House of Commons ini kan dipilih oleh rakyat ya gitu kan, dan mereka dari partai. Nah, partai yang orangnya paling banyak, nah itu misalkan di Indonesia misalkan PDIP sekarang ya. Sekarang PDIP kan yang DPR-nya paling banyak kan dari PDIP sekarang. Nah, itu yang paling banyak itu yang jadi perdana menterinya. Nah, itu pemimpin perdana menterinya atau yang jadi perdana menterinya itu adalah pemimpin dari partai yang anggotanya di House of Commons itu paling banyak. Gitu. Terus di Inggris juga masih ada oposisi ya, jadi nggak cuma di Indonesia aja, di negara-negara lain biasanya semuanya pasti ada oposisi. Nah, di Inggris juga menganut dua partai seperti di Amerika. Kalau di Amerika tadi kan ada Republik dan Demokrat. Kalau di Inggris itu namanya itu Partai Konservatif dan Partai Buruh kayak gitu ya. Yang selalu apa namanya, berkompetisi untuk mendapatkan perdana menteri ya, ini cuman dari Partai Konservatif atau Partai Buruh gitu. Terus badan perwakilannya ini ditunjuk oleh kabinet, sehingga tidak ada hakim yang dipilih langsung. Maksudnya hakim nggak ada yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh kabinet gitu ya. Jadi kabinet itu kan tadi yang apa namanya, kumpulan menteri-menteri ya gitu ya. Jadi hakimnya itu dipilih oleh menteri-menterinya itu. Oke, selanjutnya kita berpindah ke, oh ini sudah Inggris, sudah ganti. Punya saya barusan ganti ini. Berpindah ke Republik Rakyat Tiongkok. Nah, sebenarnya dulu namanya tuh Republik Rakyat Cina sebenarnya ya. Kita mungkin sudah terbiasa dengan kata-kata Cina, tapi di negara kita di Indonesia itu diganti nama Cina menjadi Tiongkok. Mau ke Jepang, ada yang mau liburan ke Jepang ini. Mumpung di Taiwan kan, ke Jepang kan murah itu daripada dari Indonesia yang jauh di sana ke Jepang itu mahal banget itu. Mumpung di sini kalau mau liburan boleh itu umum kalau liburan ke Jepang. Tapi sebelum liburan ke Jepang kita membahas politik yang ada di negara sebelah kita ya, negara di Cina. Kita bahasnya tapi bilangnya Tiongkok ya. Kalau Cina itu biasanya dianggap rasis ya gitu ya. Oke.
Jadi di Tiongkok itu dalam bidang politik Tiongkok itu menerapkan sistem komunis, tapi dalam bidang ekonomi itu menerapkan sistem ekonomi pasar. Jadi biasanya kalau negara komunis murni itu kan sistem ekonominya juga menganut sistem ekonomi komunis, tapi berbeda dengan di Tiongkok ya. Kalau di Tiongkok itu sistem ekonominya memakai sistem ekonomi pasar. Jadi ekonomi di Tiongkok itu berkembang juga. Nah, selanjutnya itu bentuk negaranya itu adalah negara kesatuan yang terdiri dari 23 provinsi. Nah, jadi di sana juga karena berbentuknya republik, jadi ada negara-negara bagiannya juga. Cuman di situ bentuknya adalah provinsi, jadi bukan bukan negara bagian, tapi provinsi. Dan selanjutnya bentuk pemerintahannya itu adalah republik dengan sistem demokrasi komunis. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan demokrasinya bukan demokrasi komunis ya, demokrasi Pancasila. Nah, kalau demokrasi komunis itu seperti apa sih? Kalau demokrasi Pancasila itu kan setiap orangnya itu mereka apa namanya, diberikan kebebasan. Kalau demokrasi komunis itu beda, jadi setiap orang itu nggak memiliki kebebasan yang sama besarnya dengan seperti di demokrasi, misalkan demokrasi Pancasila. Kalau misalkan di demokrasi komunis itu nggak boleh kita memilih agama dengan kemauan kita masing-masing. Kalau di Indonesia kan mau memilih agama kan silahkan mau beragama itu loh. Kalau di komunis itu beda, nggak bisa seperti itu. Terus apa namanya, eh misalkan dari ekonominya itu, kalau demokrasi di Indonesia kan juga terserah kepada warga negaranya masing-masing ya. Kalau di sistem demokrasi komunis itu berbeda, jadi nggak setiap orang-orangnya yang ada di situ itu nggak bisa memiliki hak milik sendiri dan seperti sebagainya gitu. Itu demokrasi komunis itu seperti itu. Jadi berbeda dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Terus dari presidennya itu tidak langsung dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Nah, ini di sini. Jadi perbedaan beda dengan sistem yang ada di Indonesia. Dulu di Indonesia kan dipilih Indonesia dulu juga seperti itu. Presiden dipilih oleh MPR gitu ya. Kalau di sini itu dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Nah, Kongres Rakyat Nasional ini juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, bedanya seperti itu. Dan sekarang di Cina masih tetap diterapkan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan sekarang sudah langsung dipilih oleh rakyat ya presidennya. Kalau di Tiongkok nggak seperti itu, tapi mereka masih dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Nah, perdana menterinya ini diusulkan oleh presiden, tetapi atas persetujuan Kongres Rakyat Nasional. Dan Kongres Rakyat Nasionalnya itu banyak banget. Jumlahnya sekitar lebih dari 2000. Ya, lebih dari 2000 karena di Cina kan maksud saya di Tiongkok itu warga negaranya banyak banget. Nah, itu banyak banget itu apa namanya, eh perwakilannya juga banyak, hampir 3000, jadi 2000 sekian gitu. Dan itu 2000 orang itu yang nantinya akan memilih presiden. Dan di Tiongkok nggak memakai yang tadi itu bikameral ya, di sini memakai unikameral atau satu kamar. Jadi cuman ada Kongres Rakyat Nasional. Kalau di Inggris dan Amerika kan tadi ada dua ya. Ada di Inggris itu ada majelis yang tinggi itu Majelis of Congress of Lords, dan apa namanya yang satunya lagi oleh Majelis Common itu yang juga dipilih oleh rakyat. Di Amerika juga ada Senat dan ada Majelis Perwakilan. Kalau di Tiongkok itu cuma ada satu, namanya Kongres Rakyat Nasional. Nah, itu. Nah, sedangkan lembaga tertinggi. Jadi kalau di Indonesia kan lembaganya sama ya, antara presiden, DPR, MPR semuanya sama. Kalau di Tiongkok itu enggak. Jadi yang tertinggi itu adalah Kongres Rakyat Nasional itu.
dan dia bertindak sebagai legislatif. Nah, kekuasaan legislatifnya, nah itu dipegang oleh tetap Mahkamah Agung ya. Tapi sebenarnya di sini kan ditulisnya pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Jadi hampir sama seperti di Indonesia. Mahkamah Agung kan di situ juga di bawahnya kan juga ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Nah, itu seperti itu. Setelah kita terbang dari Tiongkok, kita terbang lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita akan membahas perkembangan di Indonesia dulu dari sistem pemerintahannya, karena di Indonesia itu galau gitu ya, bisa dibilang Indonesia itu galau. Jadi sistem pemerintahannya itu beda-beda, berganti-ganti gitu ya. Kita katakan galau gitu. Jadi bukan cuman orang-orang yang galau kayak gitu ya, negara juga bisa galau gitu. Nanti kita akan membahas di Indonesia itu galau. Nah, ini di sini dulu waktu habis berdiri, setelah berdiri itu kita ada masanya. Wah, rakyatnya lebih, kalau jangan ikut-ikutan galau rakyatnya ya. Ini. Jadi dulu dalam masa 17 Agustus 1945 sampai Desember, ini sebenarnya kayaknya 28 Desember ini, 28 Desember, saya agak lupa. 1949. Nah, ini periode pertama itu masih menggunakan sistem presidensial. Nah, setelah sistem presidensial ini, di sini itu dulunya waktu masih baru berdiri itu kekuasaan presiden itu sangat sangat tinggi sekali. Nih di kalimat nomor 2, sebelum MPR, DPR, DPA terbentuk. Nah, itu presiden dibantu oleh Komite Nasional. Nah, di sini waktu DPR, MPR dan DPA itu Dewan Pertimbangan Agung gitu ya. Dewan Pertimbangan Agung. Jadi sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, presiden ini seperti raja. Jadi dia juga menguasai legislatif, juga menguasai eksekutif, dan juga dia menguasai yudikatif. Nah, sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk. Nah, ini. Nah, karena waktu itu presidennya itu kekuasaannya mutlak ya, seperti raja. Nah, tanggal 16 Oktober ada maklumat presiden. Ini maklumatnya bukan presiden ya, maklumat wakil presiden. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Maklumat wakil presiden nomor X. Itu bukan nomor 10 ya, tapi nomor X ya. Saya ganti dulu. Nanti saya waktu upload saya ganti. Jadi itu bukan maklumat presiden, tapi maklumat wakil presiden gitu. Nomor X bukan nomor 10 itu. Memberikan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional sebelum MPR DPR terbentuk. Jadi karena di sini presiden itu seperti raja sebelum MPR DPR terbentuk. Terus tanggal 16 Oktobernya setelah Agustus 2 bulannya tanggal bulan Oktober. Ini kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional yang tadinya adalah sebagai pembantu presiden. Ya, gimana? Silahkan yang mau nanya. DPR MPR sih kapan dibentuknya? Itu sebenarnya dari dulu sudah ada ya. Ini MPR dan DPR itu konsepnya itu dari Indonesia Merdeka itu sebenarnya sudah ada, cuman orangnya yang belum ada. Kalau dibentuknya orangnya sudah ada, orangnya komplit sudah ada orangnya, saya nggak tahu itu pastinya kapan. Coba nanti saya carikan kapan DPR dan MPR itu resmi dibentuk dengan orang-orangnya. Tapi kalau harus ada DPR, harus ada MPR itu sudah dari Indonesia Merdeka itu sudah ditentukan gitu ya. Cuman orangnya yang belum ada. Nah, ini kayak ini yang tadi sebelum MPR terbentuk legislatif oleh Komite Nasional, sebenarnya karena MPR dan DPR-nya itu belum ada. Nah, itu
belum ada orangnya, tapi lembaganya seharusnya sudah ada, cuman belum ada orangnya. Nah, terus di sini kayaknya ini saya apa namanya? Kayak tanggalnya ini tahunnya nggak salah nih ya, yang 11 November tahun 1945 kayaknya. Di sini tahunnya tuh tahun 49 kayaknya. Nanti saya cek lagi yang itu. Nah, itu Indonesia galau gitu ya. Indonesia galau, para pemimpin-pemimpinnya itu mereka pengen mengubah sistem pemerintahan di Indonesia itu jadi presidensial menjadi parlementer. Nah, itu. Jadi itu kenapa berubah? Karena pemimpin-pemimpinnya pengen berubah waktu itu, waktu zaman dulu itu. Dan akhirnya menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini karena galau ini yang tadinya tuh bersifat presidensial, menggunakan sistem presidensial, terus jadi menggunakan parlementer ini. Nah, ini mulai periode setelah ini nih sudah menyimpang ini. Nah, ini setelah tadi kan, oh ini 27 Desember tadi, berarti 27 Desember ya, saya agak lupa tadi 28 nyebutnya. Nah, di sini setelah pemimpin-pemimpin di Indonesia itu galau. Nah, ini kita mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nah, ini konstitusinya juga berubah. Konstitusinya itu menjadi RIS. RIS itu Republik Indonesia Serikat. Jadi bukan NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu ada negara-negara bagian ya waktu itu ya. Negara bagian Jawa, negara bagian Sumatera. Nah, itu ada negara bagian apa? Saya agak lupa itu. Kayaknya ada 8 negara bagian. Itu di sejarah itu. Saya agak lupa kalau ada berapa negara bagiannya. Nah, di sini legislatifnya merupakan bikameral ya, bikameral dua kamar, Senat dan DPR itu. Dan kekuasaan yudikatif tetap di Mahkamah Agung. Tetapi apa namanya, di sini juga ada badan pemeriksaan itu ya, yaitu Dewan Pengawas Keuangan. Kalau sekarang itu namanya BPK ya. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau dulu itu waktu periode ini adalah Dewan Pengawas Keuangan. Nah, ini di sini ininya sangat apa namanya, pendek sekali ya periodenya. Tadi kan yang sebelumnya ini kan periodenya hampir 4 tahunan ya. Kalau di sini periodenya itu cuman dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Ini memang waktu itu karena pemimpin-pemimpinnya galau, akhirnya pindah pindah haluan ke apa namanya, sistem pemerintahan parlementer. Terus nantinya di pemimpinnya itu mereka berpikir, oh sistem pemerintahan parlementer itu nggak cocok dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Sehingga setelah ada apa namanya ini konstitusi RIS di periode berikutnya itu berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang tadinya itu agak melenceng, yang agak pindah haluan jadi parlementer, terus akhirnya kembali lagi. Nah, ini. Dan di sini itu kenapa ada UUDS, jadi Undang-Undang Dasar Sementara. Karena yang tadinya itu dari parlemen itu apa namanya, parlementer, tadinya kan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar. Nah, ini masih Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, itu karena masih diperbaiki lagi. Nah, kepala negara dan kepala pemerintahan itu kembali lagi menjadi presiden. Dan di sini ada satu pasalnya yang agak keras ya gitu ya bunyinya. Di sini
dinyatakan presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Nah, itu. Mereka jadi presiden waktu itu memiliki kekuasaan yang lumayan tinggi. Nah, terus Dewan Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaannya. Jadi di sini kalau misalkan ada satu menteri yang melakukan salah, yang bertanggung jawab itu seluruh menteri, gitu. Yang bertanggung jawab seluruh menteri. Jadi nggak cuma satu menteri itu yang bertanggung jawab, tapi seluruh menteri. Terus kabinet yang dibentuk, kabinetnya ini dibentuk oleh seseorang yang ditunjuk oleh presiden. Itu jadi presiden tidak mengangkat langsung kabinet atau mengangkat menteri-menterinya, tapi menunjuk seseorang yang mengangkat atau memilih menteri-menterinya, dan presiden yang nantinya akan mengangkat perdana menterinya ini. Dan bagian legislatifnya itu dia dulu itu nggak ada MPR, jadi cuma ada DPR aja, unikameral. Jadi dulu MPR-nya ditiadakan. Jadi seperti itulah dulu waktu Indonesia zaman dulu itu masih galau, masih kadang ini kadang itu. Nah itu masih menemukan jati dirinya. Mungkin yang sekarang, saya pengen menikah dengan siapa, saya pengen menikah dengan ini, akhirnya putus, akhirnya pacaran lagi dengan ini. Nah, terus setelah itu masih menunggu, setelah itu mau menikah dengan siapa. Nah, dulu Indonesia juga seperti itu, namanya masih baru berdiri, Indonesia juga masih galau gitu ya. Masih galau, ini sebenarnya jati diri saya ini pengen jadi apa gitu. Yang sekarang mungkin dulunya waktu kecil saya pengen jadi dokter gitu, saya pengen jadi guru, atau saya pengen jadi apa gitu kan. Sekarang sudah dewasa, saya gak pengen jadi apa-apalah, saya pengen jadi ibu rumah tangga aja. Nah itu kan salah satu kegalauan ya di diri kita gitu. Nah karena di sini itu waktu ini undang-undang sementara itu terjadi ketidakstabilan karena dalam jangka 9 tahun itu ini dari tahun 50 sampai tahun 59 ya. Ini banyak mengalami perubahan kabinet. Jadi harusnya kabinet itu kan umurnya sama seperti presiden 5 tahun ya, tapi ini baru 1 tahun diganti, baru 1 tahun diganti, baru 1 tahun diganti. Itu kan jadinya kerjanya itu nggak maksimal gitu loh. Jadi yang programnya tadinya sudah mencanangkan program selama 5 tahun, baru 1 tahun diganti. Itu berarti kan nggak cocok kayak gitu loh, nggak cocok. Undang-undang sementara ini nggak cocok juga, jadinya diganti lagi ya. Ini ada masanya lagi yang berbeda lagi. Nah pada tanggal 5 Juli 1959 presiden itu mengeluarkan dekretnya yang kembali menggunakan konstitusi ke undang-undang dasar. Jadi bukan undang-undang dasar sementara lagi, tapi sekarang kembali murni ke undang-undang dasar. Nah di dekret ini itu ada 2 macam ya di dekret isinya. Dekret itu kayak semacam perintah gitu ya. Di sini ada considerance dan diktum. Considerance itu pertimbangannya, terus diktumnya itu adalah keputusan yang diambil. Kalau misalkan di sejarah itu biasanya cuman yang dikeluarkan cuman isi diktumnya aja ya. Kalau isi konsiderannya hal-hal apa aja yang dipertimbangkan, kok kenapa kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang tadinya sudah berganti ke RIS, sudah berganti ke UUDS. Nah itu sekarang kok kenapa malah kembali ke yang paling dulu dibentuk. Nah itu. Nah ini isinya adalah pembubaran konstituante. Konstituante itu adalah yang tadinya itu waktu UDS itu ada konstituante. Konstituante isinya itu DPR gitu ya. Konstituante itu konstitusi dari undang-undang dasarnya itu tadi sementara itu. Terus yang kedua itu menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan tidak berlakunya UUDS. Jadi UUDS sudah nggak berlaku lagi. Yang tadinya habis RIS terus berganti ke UUDS, dan sekarang berganti lagi yang lebih lama lagi, berganti ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembentukan MPRS. MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, karena waktu
kita menggunakan UUDS kan hanya ada DPR, jadi nggak ada MPR. Nah itu, dan pembentukan DPS, Dewan Pertimbangan Agung sementara. Jadi kembali lagi seperti dulu, benar-benar seperti dulu waktu seperti Indonesia merdeka. Nah, dan di sini kan masanya panjang banget ya, itu dari 5 Juli 1959 sampai 98. Nah, di situ terbentuk menjadi dua macam, yaitu ada masa Orde Baru dan masa reformasi. Dulu kan ada juga Orde Lama. Itu Orde Lama kita nggak membahas Orde Lama ya, karena nanti tugasnya itu di terakhir itu ada hubungannya dengan masa Orde Baru dan Orde Lama. Orde Lama itu kan waktu pemerintahan ini ya, pemerintahan Soekarno. Kalau Orde Baru pemerintahan Soeharto. Dan reformasi setelah Soeharto turun. Kalau Megawati itu sudah masa reformasi ya, sudah masa reformasi, sudah masuk mulai ya reformasi. Jadi masa Orde Baru masih Soeharto. Jadi kita akan membahas perbedaan antara masa Orde Baru dan masa reformasi. Kalau di masa Orde Baru itu sistem negaranya itu, negara itu adalah negara hukum. Sama seperti di reformasi sampai sekarang juga tetap adalah negara hukum. Nah, itu. Tetapi waktu di masa Orde Baru itu tidak berdasarkan atas kekuasaan gitu loh. Jadi apa namanya, di sini tidak, kalau di reformasi itu kan ada pasal-pasalnya itu ya. Sudah jelas pasal-pasalnya. Kalau di Orde Baru itu belum ada pasal-pasalnya yang menjelaskan kalau Indonesia itu sebagai negara hukum gitu. Nah, kalau sistem konstitusinya itu kalau di masa Orde Baru pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, hukum dasar atau undang-undang dasarnya itu. Kalau di reformasi malah sistem konstitusinya itu nggak tertulis gitu loh, tetapi sudah ada dijabarkan di undang-undang dasarnya. Jadi setelah masa reformasi itu kita lebih ke menggunakan undang-undang dasarnya kita. Ada di pasal-pasalnya ya. Pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Nah, kalau dulu di masa Orde Baru itu nggak seperti itu. Masa Orde Baru itu apa namanya, masih dibatasi oleh konstitusional. Jadi seperti MPR itu ada mengeluarkan tap-tap MPR. Kalau di reformasi sudah nggak ada tap MPR. Jadi mungkin kalian waktu di sejarah itu ada misalkan tap MPR nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Nah itu kalau di reformasi sudah nggak ada tap MPR. Jadi sudah nggak dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi itu masih ke legislatif kayak gitu ya, undang-undang, peraturan pemerintah. Nah kalau di setelah reformasi itu sudah nggak terpaku di itu gitu loh. Ini agak susah dipahami ya yang tadi masalah konstitusional seperti itu. Nanti bisa kalau misalkan belum paham nanti bisa dibaca lagi. Yang kalau lebih gampangnya lagi, oh enggak sampai jam 11, nanti aja. Ini cuma tinggal nurusin ini aja, apa namanya, perbedaan Orde Baru dan Orde Lama. Paling cuman 3 slide aja. Masih 31 menit lagi. Iya, itu biar biar nggak biar nggak lama, biar nanti nggak nambah-nambah terus ya gitu loh. Nggak sampai 30 menit itu.
Nah, ini di masa Orde Baru kekuasaan tertinggi itu masih di MPR. Di reformasi juga masih ada di MPR. Jadi nanti ada apa namanya? Kekuasaan itu ada masanya itu tidak ada di tangan MPR. Jadi nanti ada amandemen. Amandemen itu perubahan undang-undang dasar ya. Ada nanti dibahas di pertemuan kita selanjutnya akan dibahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen dan setelah amandemen. Jadi undang-undang itu diubah kayak itu loh. Dulu jadi kekuasaan tertingginya itu masih lembaga-lembaganya itu masih di MPR. Sama di Orde Baru dan di masa reformasi juga masih sama. Masih sama. Jadi sama-sama dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini sampai jam berapa? Ini kita karena tadi itu 30 menit yang terdepan itu kita nggak kepake, jadi ini saya minta waktunya sekitar 10 menit lagi, 5 sampai 10 menit lagi biar bisa menyelesaikan materinya ya. Oh, ini ada yang di sebelahnya bos ini. Oke, tadi kita sudah membahas apa namanya lembaga tertingginya itu masa Orde Baru dan masa Reformasi itu masih sama dipegang oleh MPR. Selanjutnya di masa Orde Baru itu presiden menyelenggarakan pemerintahannya itu menurut Undang-Undang Dasar. Ini juga sama. Presiden memegang pemerintah juga ini juga masih sama di Orde Baru sama Orde Lama. Cuman kalau di masa reformasi itu semuanya lebih ke pasal-pasalnya ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, perbedaan masa Orde Baru dan masa reformasi itu bisa bisa juga jawabannya itu kalau masa reformasi dasar-dasarnya itu bisa lebih ke pasal-pasalnya, ke undang-undang dasarnya seperti itu. Terus di masa Orde Baru juga presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di reformasi juga masih sama, presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tapi di sini lebih ke pasal-pasalnya, di sumber-sumbernya dari mana sih gitu loh. Dan di sini di masa Orde Baru dan masa reformasi, menteri juga masih sama membantu presiden dan menteri juga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nanti yang lebih berbeda lagi ketika masa masa undang-undang dasarnya itu sudah diganti dari amandemen, dan sebelum amandemen itu nanti akan terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi di masa ini, di masa Orde Baru dan masa reformasi itu apa namanya perubahannya tidak terlalu signifikan karena Orde Baru itu yang dulunya itu presidennya itu Soeharto yang sudah apa namanya memimpin cukup lama. Kalau di reformasi itu kan Soeharto diganti atau diturunkan secara paksa. Nah, itu sehingga muncul reformasi di reformasi. Setelah masa reformasi sistem pemerintahan kita juga nggak terlalu banyak berbeda. Jadi kekuasaan negara tidak tak terbatas. Kok kenapa tulisannya apa namanya nggak ditulis tak terbatas aja itu, kok ini ditulisnya tidak tak terbatas. Nah, berarti terbatas itu. Nah, tapi di sini itu tidak tak terbatas, maksudnya kekuasaan presidennya besar tetapi masih dibatasi oleh undang-undang gitu ya. Jadi ini di sini kok kenapa nggak ditulis kekuasaan negara, kepala negara terbatas aja, tetapi nah iya besar tapi ada batasnya, jadi tidak tak terbatas gitu. Jadi nggak ditulis terbatas tapi tidak tak terbatas.
Tuh, jadi besar tetapi ada batasnya. Nah, ini kita sudah selesai, materi kita sudah selesai. Ini tadi kita membahas tentang perbedaan Orde Baru dan Reformasi. Memang apa namanya, perbedaannya nggak cukup signifikan, maksudnya nggak terlalu berbeda jauh. Nanti kita akan minggu depan kita akan membahas tentang sistem pemerintahan sebelum Undang-Undang Dasar diubah dan setelah Undang-Undang Dasar diubah. Jadi yang dulunya itu MPR di atas, paling atas, sekarang MPR sejajar dengan presiden kayak gitu. Itu nanti kita akan bahas minggu depan. Dan sebelum kita membahas tentang minggu depan, ini kita ada tugas dulu. Ini tugas terakhir kita ya. Tugas terakhir kita adalah perbedaan sistem pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama. Nah, itu. Nanti kalian membahas di Orde Baru itu presidensial kah atau parlementer kah? Nah, itu. Jadi nanti dibahas, tolong dibahas selengkap-lengkapnya gitu. Dan ini batas waktunya itu sampai 1 minggu. 1 minggu, jangan cepet-cepet ya Pak. DL-nya ini apa ya, deadline-nya? Enggak, ini deadline-nya masih 3 minggu, masih 3 minggu lagi. Jadi 1 minggu setelah deadline yang tugas ketiga. Jadi 1 minggu sebelum pertemuan kita yang akan datang, karena pertemuan kita kan pasti di akhir bulan ya. Pertemuan kita pasti di akhir bulan. Jadi ini masih 3 minggu dari sekarang. Perbedaan sistem pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama. Jadi Orde Baru itu sistem pemerintahannya waktu presidennya Pak Soeharto, dan Orde Lama itu waktu presidennya Pak Soekarno. Oh ini iya, nyantai aja. Semuanya pasti juga sibuk-sibuk. Saya tadi kirim tugas 3 Pak. Oh iya, tadi sudah saya balas ya, tadi yang kirim email itu. Jadi ini tugas terakhir kita nggak ada tugas lagi. Setelah ini bulan depan kita ada 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan terakhir, setelah itu kita UAS. Jadi masih ada 2 kali pertemuan. Pertama itu pertemuan tetap tatap muka seperti ini, maksudnya kelas seperti biasa, dan yang terakhir adalah UASnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kelas kita kali ini. Ini saya pakai waktu kalian 6 menit, nggak masalah ya. Tadi misalnya saya juga telat hampir setengah jam gitu. Ini saya pakai waktu kalian sekarang 7 menit, hampir 10 menit lah. Sebelum kita akhiri kelas kita, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf tadi Bapak juga telat ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.